Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, di kesempatan kali ini kelompok kita akan kasih informasi loh ke kalian. Mau tahu nggak informasinya apa aja? Sebelum kita kasih informasi, di like dulu ya videonya. Oh ya, jangan lupa juga di subscribe channel ini supaya kita bisa kasih lebih banyak lagi informasi buat kalian, oke? Lupa, kita belum kenalan loh. Kenalan dulu yuk. Nama aku Dini Upianti dan dua teman aku. Nama saya Nini Yanti. Perkenalkan, nama saya Eva Latifah Piliani. Oke, kita langsung ke pembahasan. Bahasa Indonesia pernah menjadi bahasa pemersatu ASEAN loh. Masa iya sih? Nih, aku kasih tahu ya beritanya. Dikutip dari Tribun News tahun 2016 dengan judul Bahasa Indonesia Bahasa Resmi ASEAN. Kemudian dikutip juga nih dari Good News tahun 2016 dengan judul Inilah Alasan Mengapa Bahasa Indonesia Bisa Menjadi Bahasa ASEAN. Jadi, di antara 10 bahasa ASEAN, bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu ASEAN. Itu diinformasikan oleh Bapak Ilham Ali, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Selatan dalam forum Bedah Isu MEA tahun 2016 yang lalu loh. Beliau menjelaskan bahasa Indonesia terpilih sebagai bahasa ASEAN pada konferensi tingkat tinggi di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 25 November tahun 2015 yang lalu. Kenapa sih bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa pemersatu ASEAN? Ada alasannya nggak sih? Ada dong. Salah satunya karena Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak dari negara-negara ASEAN. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Lebih lanjut, Indonesia sudah berada dalam komunitas masyarakat ASEAN dan masyarakat harus siap bersaing di dalamnya. Sumber daya manusia adalah hal terpenting yang harus ditingkatkan karena sumber daya manusia di Indonesia masih rendah. Selain itu, infrastruktur pun harus terus dibenahi. Kita sebagai warga Indonesia harus bersyukur dan berusaha mengeksplor karya kita ke dunia. Dengan terpilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ASEAN, harusnya itu menjadi peluang untuk kita semua berkarya melalui bahasa. Pakar bahasa dari Universitas Negeri Surabaya, UNES, Dr. Suhartono, SPD, MPD, menilai bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa ASEAN pada era masyarakat ekonomi ASEAN. Ada dua bahasa yang berpotensi menjadi bahasa ASEAN, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Di sini terdapat 4 argumentasi ilmiah yang menguatkan posisi bahasa Indonesia dibandingkan dengan posisi bahasa Melayu. Keempat argumen itu adalah yang pertama, bahasa Indonesia ini telah banyak dipelajari oleh banyak negara, bahasa Indonesia ini mudah dikuasai, laju perkembangan fantastis, kemudian kosakata bahasa Indonesia juga udah ada di dalam bahasa negara ASEAN lainnya. Perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu adalah dalam hal distribusi yang tidak merata. Bahasa Melayu telah terdistribusi di berbagai negara seperti Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina Selatan. Namun secara statistik jumlah pengguna bahasa Indonesia ini telah mencapai 60% di tingkat ASEAN. Kemudian penjelasan beberapa pakar menjelaskan bahwa sebenarnya dalam momen MIA Indonesia tidak perlu bergantung pada bahasa asing untuk memenangkan persaingan. Yang perlu dilakukan Indonesia ini adalah harus bersiap dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi utama. Sebab bahasa Indonesia ini memang telah bersiap untuk bersaing dengan bahasa asing lainnya. Segitu dulu ya informasi dari kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.